kemarin bisa dipahami. Kalau ada yang kurang bisa dipahami, nanti mungkin bisa didiskusikan kembali. Karena memang waktunya di sini terbatas, cuman sampai jam 6 lebih sedikit. Mungkin kalau saya terlalu cepat atau tidak komplit dalam menjelaskan yang kemarin ataupun yang nanti akan saya sampaikan, silahkan didiskusikan lagi. Silahkan kalau ada yang kurang ditambahin. Itu harapan saya. Jangan dibiarkan kalau saya salah, kalau saya keliru dalam menyampaikan materi, dalam menyampaikan hujjah, dalil, ada yang keliru, ditegur. Oh, kalau saya kemarin dapat ngaji dalil yang ini tuh ini, kok yang sampean sampaikan ini. Nah, silahkan ditegur, dibenarkan. Karena yang namanya saya banyak bicara, pasti banyak khilaf, banyak salah. Kalau salah jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, bapak-bapak, ibu-ibu ikut salah. Jadi semuanya di sini jadi salah. Jamaah yang salah, jadi ngaji salah-salahan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengingatkan sebelum kita mulai, kita sama-sama niat lillahi ta'ala. Di sini sama-sama niat ngaji, yang menyampaikan niat ngaji, yang mendengarkan juga niat ngaji. Jadi yang niat ngaji itu tidak hanya yang mendengarkan, tetapi yang menyampaikan juga harus niat ngaji. Karena yang ada di kitab ini itu bukan untuk yang mendengarkan saja. Jadi kalau ada orang menyampaikan, membaca kitab kok merasa bahwasanya isi kitab ini hanya untuk yang mendengarkan, itu keliru. Ada orang menyampaikan ilmu kok merasa ilmu itu hanya ditunjukkan kepada jamaah, maka keliru. Karena apa yang ada di kitab, apa yang disampaikan, ya merupakan harus disampaikan kepada yang menyampaikan. Artinya apa? Ini juga nasihat kepada yang berbicara. Makanya yang berbicara pun ikut ngaji. Yang ngaji tidak hanya yang mendengarkan. Salah kalau saya merasa, wah ini nasihat ini hanya untuk bapak-bapak yang mendengarkan, ibu-ibu yang mendengarkan, saya tidak perlu lagi nasihat ini. Salah, karena nasihat ini selamanya adalah nasihat untuk kita semua, baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan. Makanya kita sama-sama awali dengan niat ngaji. Kita sama-sama, Pak saya pimpin, bapak-bapak, ibu-ibu ngikutin niat ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma li izalatil jahli fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu ta'aluma li izalatil jahli fardhan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan niat itu kita sama-sama ikhlas dalam menerima nasihat yang baik. Karena terkadang ada orang yang susah hatinya untuk membuka kalau ada sesuatu yang baik. Apalagi kalau tidak melalui kaidah undur ma qala wala tangdur man qala. Kita terkadang kalau yang menyampaikan itu orang yang tidak kita suka, walaupun itu baik, terkadang tidak mau menerima. Kalau orang itu yang kita suka, walaupun omongannya tidak benar, diterima. Nah, itu susahnya kita sebagai manusia biasa. Maka mudah-mudahan sama-sama niat lillahi ta'ala di sini. Kalau itu baik nanti yang disampaikan, kita semua bisa memahami dan bisa mengamalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita insya Allah akan membahas yang selanjutnya tentang orang-orang yang tidak wajib berpuasa atau boleh berbuka puasa, boleh makan sebelum waktu maghrib. Nah, ini enak. Tapi pahala puasanya tetap diganjar pahala puasa full. Nanti saya termasuk kriteria ini apa enggak ya? Kalau kriteria ini habis ini makan aja enggak apa-apa. Nanti puasanya full
sampai maghrib tetap diganjar pahala puasa 1 hari. Kalau ada salah satu dari kita kok masuk dalam kriteria orang-orang yang akan disampaikan ini, ada 9 orang yang tidak wajib untuk berpuasa atau boleh berbuka puasa sebelum tiba maghrib. 9 orang. Kalau yang sebelumnya ada 9 hal yang membatalkan puasa. Masih ingat Pak? Ibu-ibu masih ingat? Wallahu a'lam. Jadi nanti boleh kita diskusikan lagi. Kemarin ada 9 hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita membahas 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama adalah orang sakit. Yang kedua orang tua. Nah ini dikelompok-kelompokkan biar mudah diingat. Sakit sama orang tua di nomor 1 sama nomor 2 biar mudah diingat. Orang sakit itu identik dengan orang tua. Yang banyak sakit itu orang muda apa orang tua? Yang muda bilang tua, yang tua bilang muda. Yang muda sakit, yang orang dah sepuh apa masih gagah? Dah sepuh. Mohon maaf, maksudnya bukan untuk itu, bukan mendoakan untuk biar yang sepuh-sepuh cepat sakit-sakitan enggak. Tetapi yang namanya sakit-sakitan itu lebih dekat atau identik dengan orang yang sudah sepuh. Dan orang sepuh biasanya mudah sakitan. Makanya dikelompokkan agar mudah diingat. Sakit sama orang yang sudah tua. Sakit itu nomor 1, orang tua nomor 2. Mudah diingat. Yang pertama itu yang tidak wajib untuk berpuasa orang sakit, atau boleh nanti berbuka puasa kalau dia sakit. Nanti kita bahas keterangannya. Yang kedua adalah orang tua. Ini ada sangkut pautnya atau ada hubungannya. Makanya dikelompokkan nomor 1 sama nomor 2 biar mudah diingat. Yang nomor 3 dan nomor 4 itu anak kecil dan orang gila. Anak kecil itu dianggap juga belum nalar akalnya, belum punya pemikiran mana yang baik, mana yang buruk buat dia, atau dia belum terjatuhi hukum syariat, maka nalarnya belum jalan. Orang gila juga nggak punya nalar. Ada orang gila punya nalar Pak? Nggak ada, nalarnya juga hilang. Orang gila ya nalarnya hilang. Makanya nomor 3 sama nomor 4 juga ada hubungannya, agak nyinggung-nyinggung antara akal, masalah akal. Kalau anak kecil itu ya belum nalar akalnya, kalau orang gila mesti hilang akalnya. Jadi berhubungan dengan akal, mudah diingat. Nomor 3 sama nomor 4 berhubungan juga anak kecil sama orang gila. Nomor yang ke 5, 6, 7, 8 itu masalah ibu-ibu, masalah wanita. Bapak-bapak yakin nggak ada yang bisa menjalani, atau nggak mungkin sampai ila yaumil qiyamah nggak ada bapak-bapak yang mengalami ini. Yang pertama, yang nomor 5 haid, kemudian nifas, kemudian mengandung, menyusui. Itu masalah ibu-ibu semua. Bapak-bapak ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Haid, nifas, mengandung, menyusui. Itu masalah ibu-ibu semua. Nanti juga kita bahas insya Allah satu persatu. Yang terakhir yaitu safar. Safar apa Pak? Perjalanan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah orang yang sakit boleh berbuka puasa sebelum waktunya, atau bahkan boleh tidak berbuka puasa, atau bahkan nanti wajib tidak puasa. Kalau kita itu wajib berpuasa pada bulan Ramadan, kalau orang sakit sama orang tua itu malah
nanti kalau ada kriteria ini yang saya jelaskan nanti bisa wajib tidak puasa. Kalau kita wajib puasa, orang sakit malah wajibnya tidak puasa. Masya Allahnya, indahnya Islam tuh gitu Pak, tidak memberatkan sama sekali. Sakit, tapi sakitnya yang memenuhi kaidah fikih, bukan sakit-sakitan kita buat-buat. Jadi sakit yang seperti apa yang boleh kita berbuka puasa sebelum waktunya? Sakit tersebut adalah yang pertama dari keterangan orang ahlinya, bahwasanya kalau sakit yang kita derita ini kalau puasa nanti bisa lebih parah sakitnya. Boleh enggak kalau menurut saya sendiri, enggak menurut dokter? Boleh Pak, asalkan menjadi itu sudah penyakit yang akut, penyakit yang menaun, pernah diperiksakan ke dokter, pernah ada jejak medis bahwasanya penyakit kita ini kalau menahan lapar tidak makan dari subuh sampai maghrib bakalan tambah parah, bahkan mengancam jiwa. Maka yang kita rasakan seperti itu boleh tidak puasa. Bahkan kalau nanti ancamannya adalah nyawa, ancamannya penyakitnya tambah parah, itu wajib tidak puasa atau wajib berbuka. Nah itu tidak berdosa. Tapi tidak boleh sembarangan sakit. Yang namanya sakit itu kan ada dohir. Sakit dohir itu sakit yang semuanya sakit Pak. Semuanya sakit. Ini ada iklan ya? Tidak apa-apa Pak. Jadi sakit itu ada sakit dohir. Sakit dohir ya semuanya. Yang namanya penyakit semuanya dianggap sakit. Kesandung batu ya sakit, kegigit nyamuk ya sakit, itu penyakit dohir. Jadi semua penyakit, keterangan ulama itu ada beberapa. Yang pertama ada penyakit dohir, semuanya yang melukai itu menjadikan kita sakit. Tetapi penyakit dohir ini yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh berpuasa, wajib masih berpuasa. Kalau keterangannya sampai di sini orang yang sakit nanti penyakit dohir semuanya penyakit kok boleh tidak puasa, ibu-ibu atau bapak-bapak keluar dari sini bisa nanti sampai rumah makan. Pak kok makan? Ini kan bulan Ramadan. Iya tadi keseleo sakit kakinya. Nah, kalau kita keterangannya sampai sakit, ibu-ibu kok makan? Iya tadi kepleset kesandung kakinya, aduh sakitnya pantat aku nih. Jadi sakit pantat tidak puasa, kaki kesleo tidak puasa. Itu keterangan pertama dalam fikih. Tetapi yang membolehkan orang tersebut tidak berpuasa adalah sakit yang memberatkan, sakit yang secara medis. Kalau kita periksa secara medis, puasa, kalau kita puasa itu penyakitnya bisa menambah parah, bisa tambah parah penyakitnya atau membahayakan kita, membahayakan jiwa kita. Itu boleh tidak berpuasa atau boleh berbuka puasa sebelum waktunya. Orang tua juga seperti itu Pak. Orang tua, orang yang sudah sepuh, yang sudah lemes, jangan wajibkan untuk berpuasa. Misalkan untuk jalan aja udah susah, harus dibantu dengan tongkat karena sudah sepuh, usia 80 ke pucuk. Ya tidak semuanya, banyak juga yang 90 masih sehat. Ya Pak. Tapi usia seperti itu pada umumnya sudah susah. Untuk berjalan saja sudah susah, usia 90, usia hampir 100 sudah susah. Jalan harus pakai tongkat, lebih banyak kegiatannya duduk atau tiduran. Jangan kita wajibkan ketika datang bulan Ramadan untuk berpuasa. Sudah nggak ada kewajiban lagi berpuasa Pak. Kalau kita punya mbah, kakek, nenek, usia sudah sepuh, jalan udah susah, nggak usah dibangunin sahur, nggak usah, biarin. Nggak ada kewajiban untuk berpuasa, sudah tidak ada kewajiban berpuasa.
nggak ada kewajiban. Malah kalau kita menyuruh mbah kita yang sudah sepuh untuk bangun sahur, kemudian menyuruh berpuasa, ayo mbah puasa besok bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan dosa karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nggak boleh haram. Di dalam hukumnya itu tidak wajib, kok kita wajibkan, maka haram. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mbah kita sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, sudah lemes, kok diwajibkan untuk berpuasa padahal hukumnya tidak wajib. Maka mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu haram, dosa, tidak boleh. Maka biarin kalau keluarga kita ada yang sepuh, udah nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, agak cepat saya menjelaskan biar nanti kalau ada diskusi agak lama. Maksudnya nanti ada yang ingin nambahin silahkan. Kemudian yang ketiga dan keempat tadi apa Pak? Anak kecil dan orang gila. Anak kecil itu juga tidak wajib untuk berpuasa, tetapi yang wajib itu orang tuanya mengajarkan anak tersebut untuk berpuasa. Mengenal syariat Islam itu wajib. Dikenalkan syariat Islam itu wajib. Wajibnya untuk siapa? Orang tuanya. Tetapi anaknya sendiri tidak wajib menjalankan syariat Islam. Anak kita belum balik, belum memayis, belum ada kewajiban menjalankan syariat Islam. Sekarang bulan Ramadan juga belum ada kewajiban untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Tetapi sebagai orang tua wajib untuk mengenalkan bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ada yang namanya puasa, wajib bagi orang tua mendidik. Tapi anaknya jangan dipaksa. Kalau jam 8 itu mau makan, ya sudah, makan aja, kasih makan. Tapi waktu sahur dibangunin. Ayo nak, ini ya bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham lah gimana cara didik anak waktu bulan Ramadan. Saya kan belum punya. Minta doanya saja. Jadi ya seperti itu. Saya hanya membaca teorinya aja ini. Tapi prakteknya belum bisa, belum ada. Jadi seperti itu. Tetap diajarkan untuk sahur. Ketika orang tuanya itu sahur, keluarganya itu sahur, kita wajib mendidik anak juga bangun sahur. Tetapi kalau anak itu tidak mau sahur, ngantuk karena main kecapean, ya tidak usah dipaksa, apalagi diguyur banyu, nggak usah. Nggak ada kewajiban. Tapi kalau mau bangun ya alhamdulillah. Kalau mau sahur ya sahur. Nggak usah juga mendidik anak kalau dalam kitab itu nggak usah pakai ini latihan ya, nggak usah ada kata latihan, nggak usah pakai ayo latihan puasa, nggak usah ayo puasa, karena yang namanya memori anak-anak itu masih sangat tajam, apa yang dia dapat langsung bisa masuk, maka luar biasanya ciptaan Allah itu luar biasa. Jadi kalau kita mendidik anak jangan pakai latihan, itu yang diajarkan ulama. Puasa ya ayo puasa, ayo besok sahur ya sahur nian, makan nian, nanti nahan nian. Mau nanti sampai duhur ya jangan sampai puasa sampai duhur dulu ya, besok sampai asar nggak usah. Kalau mau makan ya makan aja. Duhur ya mau duhur, kalau belum mau makan ya nggak usah ditawarin makan. Ayo makan dulu nak, udah duhur nggak usah, orang lagi main nggak masih tahan itu lapar sama haus. Kalau keinget makan mau makan ya sudah dikasih makan karena tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kalaupun tahan berbuka puasa sampai maghrib, dapat pahala apa enggak? Dapat. Siapa yang dapat? Orang tuanya Pak. Semua anak yang belum balik kalau melakukan kebaikan pahalanya ke siapa? Wong tuanya, ke orang tuanya, bapak ibunya. Ini indahnya Islam. Dia belum terbebani syariat, belum berdosa dan belum bisa mendapatkan pahala. Tetapi kalau dia melakukan kebaikan, dia sholat, dia baca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, kemudian dia puasa, kita ajarkan seperti itu bernilai ibadah, maka pahalanya kepada orang tuanya. Itu alhamdulillahnya kalau kita dari kecil mendidik anak kita untuk beribadah, itu
luar biasa. Coba dari kecil sampai balik berapa tahun Pak? 9 tahun untuk laki, 7 tahun lah mungkin untuk laki-laki pada hukum fikih itu sudah iktilam atau mimpi basah. 9 tahun atau 12 tahun untuk wanita, untuk cewek, untuk perempuan itu sudah haid. Jadi ada 7 tahun bahkan sampai misalkan nanti 15 tahun mentok. 15 tahun itu ada 15 tahun kita mendapatkan pahala karena anak kita dididik dengan baik. Suruh ngaji, suruh datang ke TPA, suruh datang ke guru ngaji, suruh sholat, suruh puasa, semua pahala itu mengalir ke orang tuanya. Itu luar biasanya ajaran di dalam Islam. Maka jangan sia-siakan kalau kita punya cucu, kita punya anak, ya ajarin karena pahalanya nanti ngalir ke orang tuanya. Jangan sia-siakan. Kemudian orang gila juga tidak wajib puasa. Ya otomatis lah. Orang gila udah nggak ada terjatuhi syariat. Biasanya kalau kita ketemu orang gila itu kita minder, menjauh apa mendekat Pak? Kalau ada orang gila kita menjauh apa mendekat? Menjauh. Padahal kalau ada orang gila ini Pak, ini serius. Kalau orang gila tersebut gilanya dari sebelum balik, kemudian dia mati dalam keadaan gila, maka dia dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu penduduk surga yang terlihat di dunia Pak. Itu serius. Jadi orang gila yang berkeliaran di jalan yang kita anggap risih, menjijikkan, mengganggu, bisa jadi itu penduduk surga yang terlihat di dunia. Itu benar-benar real. Itu tuh penduduk surga yang bisa kita lihat di dunia. Ini benar di dalam kitab para ulama menyebutkan seperti itu. Kalau dia gilanya, kok ada orang gila sebelum balik sudah gila, kemudian nanti mati dalam keadaan gila, maka sampai dia mati dalam keadaan tersebut, itulah penduduk surga yang selama ini kita bisa lihat. Kita sekarang belum tahu. Di sini kan nggak ada yang gila, ada yang gila? Nggak ada kan? Kalau nggak ada yang gila berarti di sini belum ada jaminan mana yang penduduk surga. Tapi kalau ada tiba-tiba orang gila masuk ke masjid, ya kita biasanya lari, diusir. Tapi sebenarnya orang gila tersebut adalah penduduk surga yang diizinkan oleh Allah bisa kita lihat di dunia. Itu kita Pak. Terkadang sebagai manusia biasa kita kan banyak suudzonnya daripada husnudzonnya, banyak berprasangka tidak baiknya daripada berprasangka baik. Melihat penampilan yang kucel, kumel, bau, dekil, luar biasa, kita risih, kita nggak mau deket-deket. Saya juga nggak mau deket-deket, termasuk saya. Tetapi kalau dilihat hakikatnya, orang gila itu luar biasa Pak. Menjadi penduduk surga yang diperlihatkan, yang diizinkan oleh Allah bisa dilihat di dunia. Itu orang gila. Maka kalau mau jadi penduduk surga, tapi telat Bapak-bapak kalau gilanya sekarang. Gilanya sebelum balik. Kalau sudah balik kok gila, ya antara balik sampai jatuh gila tetap dihisab. Balik 7 tahun, gilanya 8 tahun, berarti 1 tahun punya tanggungan dosa di situ, punya tanggungan hisab. Jadi nggak ada jaminan langsung masuk surga, masih dihisab juga di situ. Jadi kalau mau gila itu sebenarnya udah telat, karena sudah balik, udah telat. Jadi jangan bercita-cita untuk gila, karena sudah percuma. Udah, jangan bercita-cita gila lah. Udah bercita-cita aja diwafatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya setiap kita doa di 5 waktu kita diajarkan Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, khatamkan umur saya atau selesaikan umur saya dengan keadaan yang baik, husnul khotimah. Matikan, wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu
doa yang dianjurkan kita baca setiap sholat 5 waktu. Mau jamaah mau sendiri, jangan tinggalkan doa itu. Mudah-mudahan kita selalu meminta, karena yang paling sukses itu bukan orang yang punya mobil Ferrari, orang yang sukses itu bukan yang punya 25 ruko, bukan, tetapi orang yang paling sukses hakikatnya nanti adalah orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Dan mudah-mudahan semua jamaah majelis taklim muta'alim ini diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi itulah orang gila. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak jadi tidak terlalu suudzon, tidak terlalu berprasangka yang tidak baik lagi kalau ketemu orang gila. Karena apa? Sudah tahu ilmunya. Oh, ternyata orang gila itu derajatnya di hadapan Allah ternyata lebih mulia daripada orang yang setiap subuh ngaji di majelis taklim. Itu benar, serius. Ternyata derajatnya karena dia adalah penghuni surga yang bisa terlihat di dunia. Belum tentu yang ahli sedekah, belum tentu yang ahli jamaah subuh itu jaminannya surga. Tetapi orang yang gila sampai matinya tetap gila, itu jaminannya surga. Masya Allah, itu orang gila, Pak. Yang selama ini kita acuhkan, yang selama kita kalau lihat merasa jijik, kalau dekat-dekat kita nggak mau karena baunya. Ini apa yang nampak di mata kita, yang menurut kita tidak baik, belum tentu tidak baik di hadapan Allah. Yang ke 5, 6, 7, 8 masalah ibu-ibu. Haid, ibu-ibu kemarin sudah saya bahas sedikit. Haid, dalam keadaan haid otomatis ibu-ibu tidak wajib berpuasa dan tidak berdosa. Pertengahan ibu-ibu sudah sahur, kemudian pertengahan menjalankan puasa sampai jam 5 kok datang haid, itu alhamdulillah. Ibu bisa buka cepat, bisa makan cepat, tetapi pahala puasanya tetap diganjar full, tetap dianggap puasa penuh. Itu istimewanya ibu-ibu haid, udah niat puasa malam hari, kemudian membangunkan keluarga untuk sahur, masak sahur, dapat pahala yang luar biasa. Kemudian sahurnya sendiri barokah, niat puasa sudah berpuasa sampai jam 4, kok jam 4 datang tamunya, maka berbuka puasa, makan di situ, puasanya tetap dianggap puasa Ramadan 1 hari. Ini istimewanya ibu-ibu dan bapak-bapak nggak bisa. Nah itu kemudian nifas juga sama, kemudian mengandung ibu-ibu, kalau dalam keadaan mengandung atau hamil, zaman sekarang sudah banyak teknologi. Teknologi itu bisa konsultasi ke ahlinya, bisa konsultasi ke dokter. Kalau ibu merasa kuat, kalau secara syariat itu boleh tidak puasa? Boleh, karena tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi kalau konsultasi ke dokter, ke ahlinya, dokter kandungan, kok ibu ini nggak apa-apa, kandungannya kuat, boleh tidak berpuasa, boleh berpuasa, tetapi harusnya ini, ada programnya ini. Ibu bisa seperti itu menjalankan apa yang disarankan oleh ahlinya, maka boleh berpuasa, silahkan berpuasa. Tapi kalau tidak berpuasa pun ya tidak berdosa, karena ibu-ibu tidak dijatuhi wajib berpuasa kalau sedang hamil, kalau sedang mengandung, itu ibu-ibu. Kemudian menyusui juga seperti itu, tidak wajib untuk berpuasa. Tetapi kalau mau berpuasa karena menyusui itu misalkan sudah ada keterangan, sudah periksa ke dokter, tidak apa-apa, ini sehat, bayinya juga sehat, menyusui tidak apa-apa, berpuasa, maka juga boleh berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah orang yang safar, bepergian. Jadi dalam kaidah bahasa Arab yang namanya bepergian itu ada 2, Bu. Yang pertama safaro yusafiru, safar, dhahaba yadhabu, dhihab, 2.
Kemudian apa bedanya antara safar dan dhihab? Kalau safar itu perjalanan yang jauh, perjalanan yang melebihi 80 km, itu safar. Kalau dhihab itu perjalanan yang kurang dari 80 km. Kalau safar adalah perjalanan yang ada pemberatnya, artinya ada hal yang memberatkan dalam perjalanan. Tetapi kalau dhihab itu perjalanan yang tidak ada pemberatnya atau enggak berat sama sekali. Jadi kita harus bedakan mana safar, mana bepergian biasa. Ibu-ibu ditanya pagi-pagi, mau kemana bu? Mau safar. Kemana? Ke pasar. Safar dari sini ke pasar berapa kilo? 4 kilo. Jadi nanti bisa, oh kamu safar terus. Iya, safar bolak-balik ke mall, City Mall. Kemana? Ke safar. Mau kemana safar? Kemana? City Mall. Jadi safar adalah suatu perjalanan yang lebih dari 80 km. Nanti jadi ada turunan hukumnya. Ada hukum yang melekat pada keduanya, termasuk dalam kaidah berpuasa. Jadi orang yang melakukan safar lebih dari 80 km dan di situ ada yang memberatkan, kuncinya di sini Pak, ada yang memberatkan, maka boleh tidak berpuasa. Tetapi kalau safar jauh tidak memberatkan, ya berpuasa. Dari sini ke Jawa berapa kilometer? 1000. Sekarang teknologinya pakai onta apa pakai pesawat? Pesawat. Itu lebih dari 80 km dari sini ke Jawa, tapi naik pesawat. Kira-kira di pesawat itu berat apa enggak perjalanan Pak? Tidak, kita duduk, tiba-tiba sampai ada pemberitahuan landing di Jogja, gak terasa. Itu lebih dari 80 km, 1000 km tadi kata Pak Farudin. Loh itu lebih. Maka kalau ada perjalanan seperti itu yang tidak memberatkan, ya puasa Pak. Masa naik pesawat tidak puasa? Kecuali kalau Bapak puasa, ini batal langsung. Boleh langsung, bahkan wajib nanti tidak puasa karena nanti takut lemes tidak bisa melanjutkan perjalanan. Karena ada orang-orang yang memang bahkan wajib berbuka puasa saat safar. Ini juga pernah terjadi di zaman Rasul. Ketika ada sahabat yang melakukan perjalanan dengan ontanya, tiba-tiba dia duduk di bawah pohon kurma, lemes luar biasa. Dia ditanya sama Rasul, kenapa kamu lemes seperti itu? Aku ini puasa ya Rasul, aku puasa. Laisa, tidak ada orang safar diwajibkan untuk berpuasa, maka dia itu berbuka puasa, disuruh untuk berbuka puasa wajib. Kalau sampai lemes tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi, bahkan diwajibkan Pak. Tidak hanya boleh, tapi wajib untuk makan berbuka puasa. Itu istimewanya Islam, tidak memberatkan, malah wajib untuk makan, wajib untuk berbuka puasa. Tetapi sekarang berbeda dengan perjalanan zaman dulu. Makanya kalau kita ngaji, belajar fikih detail. Kalau cuman safar lebih dari 80 km itu boleh tidak puasa. Sekarang dari Prabu Muli ke Palembang lebih dari itu, padahal perjalanan pakai mobil tidak berat. Bapak-bapak kan tidak pernah dari Prabu Muli ke Palembang pakai onta. Sama-sama satu kafilah 10 onta bareng-bareng kan tidak pernah. Melewati gurun Sahara kan tidak pernah. Nggak ada. Nggak susah, tidak memberatkan. Tinggal duduk manis. Kalau yang naik travel ya tinggal duduk. Tiba-tiba sampai ke Palembang tidak memberatkan, kecuali kalau misalkan di 32 di Layo itu macet sampai 5 jam. Macet di situ, panas, terik, lemes, boleh kita berbuka puasa atau wajib kita berbuka puasa kalau sampai lemes tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi kalau tidak memberatkan, perjalanan yang tidak memberatkan, ya tidak usah
berbuka puasa, tetap puasa. Kapan kita melakukan safar yang boleh berbuka, Pak? Kita itu melakukan safar kalau keluar dari rumah sebelum subuh. Sebelum subuh kita keluar dari rumah niat untuk safar yang jauh, maka kita boleh tidak berpuasa. Paginya sarapan boleh. Bapak-bapak keluar sebelum subuh mau ke Jawa pakai mobil, berat masih, karena masih 1 hari 1 malam, masih jauh kalau pakai mobil. Keluar sebelum subuh, maka nanti jam 6 istirahat di mana? Makan, karena tidak wajib berpuasa. Keluarnya sebelum subuh dan sudah diniati. Nanti sampai Jawa, kalau bapak-bapak ini bedanya, Pak, antara orang safar dan orang mukim. Kalau orang safar itu di Jawa, misalkan kita mudik ke Jawa, kita sudah menetap di Prabu Mulih seperti saya. Kemudian ke Jawa kan tidak menetap lagi, artinya berkunjung. Di sana niatan untuk 4 hari, maka dihitung safar sebagai orang musafir. Maka selama 4 hari saya di Jawa tidak wajib berpuasa. Saya makan terus tidak dosa. Serius ini jarang yang itu kan, Pak, jarang yang dengar, belum, mungkin masih asing. Tetapi kalau kita niat dari Prabu Mulih ke Jawa, niatan mau 1 minggu, mau niatan 1 bulan, 2 minggu, lebih dari 4 hari, maka dianggap orang mukim, maka wajib untuk berpuasa. Iya, batasnya 4 hari. Kalau kita niat dari Prabu Mulih ke Jawa, niatan tidak lebih dari 4 hari, maka selama 4 hari kita di Jawa, makan terus, sarapan lah, ngopi pagi hari, tidak masalah. Karena kita tidak lebih dari 4 hari di sana, maka belum dianggap sebagai mukim, orang yang mukim. Tetapi dalam kaidah fikih, kalau lebih dari 4 hari kita di tempat orang atau di Jawa kita berkunjung ke sanak saudara lebih dari 4 hari, maka selama kita di Jawa wajib untuk berpuasa. Itu bedanya di situ. Jadi misalkan bapak-bapak nanti berkunjung ke rumah saya ke Jawa, bapak niat safar 3 hari, saya sediain sarapan terus, Pak, bulan Ramadan. Ini serius, boleh, Pak, makan, boleh makan terus. Enggak saya suruh sahur, enggak usah dibangunin sahur, karena enggak punya kewajiban untuk sahur. Saya bikinin kopi pagi hari, saya beliin gorengan, enggak apa-apa makan, karena belum sampai 4 hari, batasnya 4 hari. Kalau lebih dari itu maka sudah wajib, karena dihukumi sebagai orang yang mukim. Nah, itu sampai 9 poin. Mohon maaf kalau saya agak cepat menjelaskannya, Bu, bapak-bapak juga, karena biar nanti mungkin ada yang mau menambahin, tidak kepentok waktu. Kalau ada diskusi juga biar tidak ngantuk, seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau nambahin, dipersilahkan. Numpuk lupa saya. Jadi ini hukum qadha. Hukum qadha itu wajib tidak hanya bagi wanita, tetapi bagi pria, laki-laki, bapak-bapak juga wajib qadha kalau meninggalkan puasa dengan udzur syar'i. Kalau misalkan sakit pada saat bulan puasa, ini juga berlaku ibu-ibu. Kok
tidak bisa melanjutkan puasa, maka wajib mengqadha. Kan lanjutan ayatnya dalam surat Al-Baqarah itu fa'iddatum min ayyamin ukhor, untuk mengqadha di hari yang lain. Itu berlaku bagi orang yang sakit, bagi orang yang haid, wajib mengqadha. Tetapi kok nanti setelah bulan Syawal, jatuh 2 Syawal sampai Ramadan lagi masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa mengqadha, maka tidak wajib mengqadha. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, itu tidak wajib lagi. Wajibnya apa? Wajibnya fidyatun ta'amun miskin, untuk memberi fidyah ke orang miskin. Itu bedanya di situ. Tetapi kalau qadha itu wajibnya bagi orang yang masih kuat berpuasa di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan kok masih tidak kuat berpuasa, maka tidak wajib mengqadha. Bahkan nanti bisa haram mengqadha, wajibnya bayar fidyah. Tapi paling utama adalah qadha. Wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan akhir ayatnya seperti itu. Wa in tasumu khairul lakum. Tetapi puasa itu khairul lakum, lebih mulia, lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Daripada kita membayar fidyah, mengqadha itu lebih utama kalau mampu. Nah, ini berbeda antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu misalkan dalam keadaan hamil itu tidak berpuasa, maka ada 2 kewajiban, Bu. Kalau tidak berpuasa karena takut atas kesehatan ibunya dan bayinya, berarti ada 2 jiwa di situ. Takut kesehatan ibunya, juga takut kesehatan bayinya, maka ibu wajib mengqadha, juga wajib membayar fidyah. Kalau bapak-bapak cuman qadha atau fidyah saja, pilih salah satu. Kalau tidak mampu qadha, bayar fidyah. Kalau mampu qadha, maka tidak boleh fidyah. Artinya qadha itu, fidyah itu kalau tidak mampu qadha. Kalau masih mampu qadha, tidak boleh fidyah. Tapi ibu-ibu kalau dalam keadaan hamil, kemudian tidak puasa bulan Ramadan, takut kesehatan, yang ditakutkan kesehatan ibunya dan bayinya, berarti 2 jiwa, maka wajib mengqadha, juga wajib membayar fidyah. Itu ibu-ibu. Fidyah itu berapa besarannya? Besaran fidyah itu adalah seperti halnya makanan kita sehari-hari. Kita makan sehari berapa kali, Pak? 3 kali. Maka kita juga mengasihi orang miskin seperti itu. Kita makan biasanya, kalau makan itu pakai apa? Ayam, lauk pauk, segala macam komplit. Maka dikasihkan ke fakir miskin juga seperti itu. Seperti apa yang kita makan. Ibu-ibu kalau diet gimana? Makannya cuma sayur, nanti fidyahnya cuma sayur buncis. Ibu-ibu banyak yang diet. Mas, kok fidyahnya cuma pakai sayur kangkung? Iya kan, saya kan diet sehari-hari. Makanannya saya ini. Jadi fidyahnya cuma pakai sayur yang hijau-hijau, nggak ada ayamnya, nggak ada tempenya. Jadi bukan, nggak berlaku fidyah seperti itu. Walaupun ibu diet, makan nasi cuma 3 sendok, fidyahnya ya jangan 3 sendok nasi. Tetapi pada umumnya keluarga ibu makanan sehari-hari, keluarganya sehari-hari pada umumnya itu makan apa? Itulah yang dijadikan fidyah. Jangan karena lagi diet, program diet, kemudian fidyahnya juga ikut diet. Iya, minum bambu. Jadi sebisa mungkin bayar fidyah itu lebih baik, lebih utama, lebih enak daripada yang kita makan sehari-hari. Fidyah itu boleh tidak dikasihkan dalam keadaan mentah, artinya uang boleh,
Beras juga boleh, tetapi lebih utama itu makanan yang langsung bisa dimakan. Lebih utama adalah memberi makan yang langsung bisa dimakan. Itu bayar fidyah. Kita ngundang fakir miskin 1 hari, berarti kalau kita tidak puasa 30 hari, ya 1 hari 1 orang miskin, 30 hari 30 orang miskin. Kalau diberaskan dalam ilmu fikih, itu beras misalkan ibu-ibu tidak sempat masak karena pergi ke kantor, ada gawean sibuk. Kalau dibelikan beras berapa ukurannya? Ukuran minimal itu 1,5 kilogram. Itu berasnya. Tapi juga ada lauknya. Ya harus ayam, kalau ibu makan ayam, sayur, mayur segala macam. Jadi jangan dipersusah. Nanti orang miskin cuma dikasih beras. Lah mau makan sama apa ini? Itu beda dengan zakat, Bu ya. Kalau zakat ya beras sudah selesai. Kalau fidyah ya lauk pauknya. Nanti disamakan kayak zakat fitrah. Cuma dikasih beras, ini apa fidyah? Makan sama apa? Aku cuma beras lah ini. Masih nak suruh masak, belum ada minyak, belum ada ini. Lebih utama yang sudah masak. Kenapa, Pak? Karena kalau dikasih beras, kalau dikasih sayur mentah, otomatis belum tentu juga orang miskin itu punya peralatan, artinya punya yang bumbu-bumbu untuk masak juga, bisa masak juga belum tentu. Nanti kesusahan dalam keadaan masaknya juga. Alah pokoknya ribet lah kalau dikasih yang mentah. Toh boleh sebenarnya, tetapi lebih utama itu yang langsung bisa dimakan. Nanti kalau ibu-ibu tidak sempat ya belikan di warung, Bu, tapi ya jangan kebangetan yang 10 ribuan juga. Sekarang kan lagi jamur, warung 10 ribuan. Iya nasi. Kebangetan beli, Pak, berapa bungkus? 30 bungkus. Untuk apa ini? Fidyah. Jangan yang kebangetan 10 ribuan. Yang lah dapat segala macam. Ya, yang tidak terlalu murah juga tidak memberatkan yang membayar fidyah. Tengah-tengah lah, 15.000 kalau pada umumnya di Prabu Muli, atau lebihin 20.000, 25 ya alhamdulillah kalau punya rezeki lebih. Tapi jangan terlalu pelit atau terlalu perhitungan dalam bayar fidyah. Itu bayar fidyah. Boleh enggak ke anak yatim? Enggak boleh. Fidyah itu sudah ditentukan ke siapa? Fakir miskin. Nggak boleh ke anak yatim, kecuali kalau anak yatimnya juga kategori miskin. Bayar fidyah kemana? Panti asuhan, nggak sah fidyahnya. Kalau ke panti asuhan sedekah menyantuni anak yatim, kecuali kalau panti asuhannya memang kita tahu kalau anak tersebut dalam kategori miskin. Tapi kalau diniatkan hanya ke anak yatim tidak sah. Harus diniatkan ke fakir miskin, harus diniatkan ke miskin, orang miskin. Anak yatim tidak boleh saya kasih ke anak yatim dengan niatan anak yatim, tetap harus ke orang miskin. Tidak sah kita bayar fidyah ke anak yatim, kecuali anak yatim tersebut memang dalam keadaan miskin kategori tersebut. Jadi jangan nanti bayar fidyah ke panti asuhan. Panti asuhan ya santunan, menyantuni kita anak yatim, seperti itu. Bapak-bapak juga ada bayar fidyah, juga wajib mengqadha. Ada, Pak. Kapan? Kalau puasa yang ditinggalkan belum sempat disarutang, belum sempat dilunasin sampai datang Ramadan lagi. Ini kebangetan. Meninggalkan puasa Ramadan tahun ini 2 kali. Syawal sampai datang Ramadan lagi itu belum bayar. Maka setelah Ramadan besok, kalau umur panjang sampai Ramadan besok datang bulan Syawal lagi, maka di situ wajibnya mengqadha dan membayar fidyah. Kalau kita belum sempat mengqadha dari Ramadan ke Ramadan lagi, itu dapat dosa. Kemudian dapat juga qadha dan fidyah. 2 kewajiban, mengqadha juga bayar fidyah kalau sudah melampaui batasan Ramadan ke Ramadan. Jadi
hutangnya belum lunas, sudah masuk Ramadan lagi. Hutangnya yang kemarin belum lunas kan sudah masuk Ramadan lagi. Maka setelah Ramadan nanti dua kewajiban, mengqadha juga bayar fidyah. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahin dari tadi, dari yang yang mulai kita yang tadi pagi Jawa sampai matahari yang makan itu tidak bayar dulu lagi. Kodok. Kalau enggak puasa kok. Jadi semua puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan kodok. Mau safar, mau sakit, mau hamil, mau menyusui, mau haid, nanti kodok bayar. Lemak dia lah juga. Iya. Lemak nian enggak kodok. Tadi siapa gorengan? Di sini wajib Ustaz. Wajib. Jadi tidak lepas kewajiban. Jadi wajib kalaupun ini berhalangan harus dibayar. Iya. Jadi diwajibkan begitu teman-teman. Yang saya khawatir nanti sekedar menambahi ini seperti kami ini sama Mas Bahrudin itu sering kalau ke Jawa itu saat ini sudah tidak ada lagi pemberatan. Jadi kalaupun 3 hari, sering pelatihan itu 3 hari paling lama 4 hari. Berarti kalaupun ke Jawa kita melaksanakan perjalanan banyak pelatihan, saya kira itu wajib untuk puasa. Untuk apa nanti masih harus dibayar juga kan? Iya. Jadi wajib. Iya. Puasa lah. Puasa dulu lah namanya. Iya, puasa dulu lah. Jadi ini Pak. Iya. Itu tuh namanya rukhsah. Rukhsah itu hadiah. Rukhsah itu Iya, ini perjelas. Tadi rukhsah tadi Iya, rukhsah bayar. puasa. Kaget lagi tidak puasa kalau. Itu kan ada rukhsah baik Iya, rukhsah keringanan. harus dibayar. Ya. Itu tuh rukhsah. Kalau orang melakukan safar, itu ada rukhsah. Apa artinya rukhsah? Rukhsah itu hadiah, Pak. Hadiah dari Allah. Hadiah bagi orang yang melakukan safar dalam keadaan perjalanan jauh. Itu ada yang namanya rukhsah, keringanan, hadiah dari Allah. Kalau nanti hadiahnya diambil, ya boleh. Kalau tidak diambil, ya tidak masalah. Kalau kita tidak merasa keberatan di dalam perjalanan, ya puasa saja. Toh nanti kalau kita tinggalkan puasanya masih wajib puasa. Daripada lupa, daripada kita tidak mengqadha, daripada kita tidak tahu umur kita sampai usia berapa. Kalau perjalanan tidak memberatkan, ya puasa saja. Makanya saya tekankan tadi perjalanan yang memberatkan. Ada pemberatnya di situ. Kalau tidak merasa keberatan, kita masih kuat dalam perjalanan, nggak berat, puasa aja. Toh setelah bulan Ramadan selesai, ya masih nak dibayar. Puasa aja asal tidak berat. Kalau ada beratnya kita melakukan perjalanan puasa, baru kita boleh tidak berpuasa. Ada Pak Ustaz, sekali dikit, nanya dikit deh. Kita kembalikan dengan tadi safar ya. Saya pernah melakukan perjalanan, secara kebetulan terjadi perbedaan waktu. Saya dari Palembang, setelah tahun 2018 kami pernah ke Sulawesi Selatan, ke Makassar. Ternyata sampai di sana, kalau jam saya masih menunjukkan 5 waktu itu. Ternyata situ sudah azan maghrib. Langsung kita langsung buka itu sana. Jadi, tapi ada rasa-rasa hari ini saya tidak dikasih keuntungan 1 jam. Ya. Nah, itu Pak. Jadi safar. Gimana kalau kita melakukan perjalanan ke tempat yang sudah selisih waktunya, maka wajib tidak berpuasa Pak di situ. Ini serius saya sampaikan hukumnya seperti itu. Wajib untuk tidak berpuasa dan wajib mengqadha nanti. Karena nanti bagi orang yang punya duit lebih, mempunyai kekayaan lebih, saya sahurnya di Indonesia, saya mau jalan-jalan ke Malaysia, biar 1 jam, 2 jam lagi saya buka puasa. Nanti buka puasa di Malaysia, sahurnya di Kanada. Dari Kanada
lanjut ke lain tempat-tempat lain, maka orang tersebut sudah tidak boleh berpuasa, harus tidak berpuasa. Kalau sudah melampaui waktu, maksudnya sudah berpindah dimensi waktu, maka orang yang melakukan perjalanan itu sudah melebihi dimensi waktu, itu tidak boleh puasa. Ini fikih, Pak. Harus diganti dengan qada. Karena kalau boleh berpuasa, nanti enak bagi orang yang punya duit banyak, sambil jalan-jalan puasa, sahurnya di sini di Indonesia, Papua. Saya mau ke sana iya, saya mau ke Papua biar cepat buka puasa. Nggak boleh, haram. Iya, nggak boleh. Maka orang yang sudah melampaui dimensi waktu seperti itu nggak boleh berpuasa, Pak. Saya bayar nanti. Tapi kalau nggak ada niatan seperti itu, dosa haram, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau kita dalam perjalanan itu kan tidak disengaja, kita Dalam perjalanan. Ada perjalanan. Sampai di sana kan kita bukanya jam 5 ya, sana ikut buka saya buka. Karena ketidaktahuan kita. Iya. Semua Kalau yang pulang malah saya rugi 1 jam. Iya. Jadi jangan balik dulu sebelum itu. Kalau balik rugi. Itu Masih rugi banyak. 1 jam pulang. Lebih lama 1 jam gitu. Jadi ya itu orang yang sudah tahu melakukan perjalanan berbeda dimensi waktu itu tidak boleh berpuasa. Tetapi kalau ada orang ketidaktahuan itu dihukumi termaafkan, masih diterima semua ibadahnya, apapun ibadahnya, karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan, maka masih diterima, Pak. Bapak kan melakukan perjalanan karena ketidaktahuan, maksudnya tidak tahu ini kok beda, maksudnya apa tidak disengaja, maka masih diterima puasanya karena ketidaksengajaan. Tapi kalau orang kok sudah tahu saya ini mau melakukan perjalanan dengan niatan, apalagi niatan biar puasanya cepat, sama ke Papua lah biar nanti itu biar cepat buka puasa, itu haram, nggak boleh. Maka nggak boleh orang tersebut berpuasa. Enak nanti yang pengusaha miliarder waktu datang puasa jalan-jalan terus puasa tapi nggak merasa berat, udah seneng cepat buka puasa. Seperti itu. Silakan yang mau bertanya, itu masih ada ini. Sambil nunggu orkesan paling enggak silakan. Iya paling enggak tulang. Jadi ini masalah tasyahud, mengangkat jari telunjuk saat tasyahud itu hanya khilafiyah perbedaan pendapat ulama. Jadi kalau mazhab Maliki itu dari tasyahud awal asyhadu alla at-tahiyat itu sudah diangkat, itu mazhab Maliki. Kemudian mazhab Syafi'i itu letaknya pada asyhadu alla ilaha illallah, itu Syafi'i. Kemudian Hanafi sekali naik sekali turun, asyhadu alla ilaha illallah sudah turun, tidak ada naik lagi. Kemudian kalau Hambali setiap kalimat Allah itu naik,
At-tahiyat, kalau pakai at-tahiyatulillah, at-tahiyatulillah turun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, naik turun lagi. Nanti asyhadu alla illallah turun lagi. Itu perbedaan di situ. Tapi kalau yang diputar-putar saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Kalau sampai yang diputar-putar nggak tahu saya. Tapi tahu saya, mungkin saya memang belum tahu ilmunya. Tapi setahu saya itulah perbedaannya di situ. Kalau yang diputar-putar nggak tahu. Kalau yang diputar-putar mah tahu. Itu perbedaannya di situ saja. Oh iya. Bayar fidyah bagi ibu-ibu yang menyusui waktu bulan Ramadan yang dibayar atau sesudah Ramadan. Bayar fidyah itu boleh langsung, boleh nunggu nanti selesai Ramadan. Jadi ibu-ibu yang penting meninggalkan puasanya dulu, Bu. Jadi sebelum meninggalkan puasa haram membayar fidyah. Iya. Jadi sudah berencana saya mau. Nah, itu tidak boleh. Bayar dulu. Ibu-ibu belum meninggalkan puasanya, kok sudah bayar fidyahnya? Itu yang tidak boleh. Walaupun ibu-ibu tahu bakalan tidak puasa, ibu-ibu bakalan tidak puasa sudah tahu, tetapi tidak boleh juga bayar fidyah dulu. Ninggalin dulu puasanya, nyusuin dulu 1 hari tidak puasa, baru malam harinya boleh ngasih makan fidyah. Tidak puasa dulu, langsung bisa. Tapi sudah ditinggalkan dulu puasanya. Sudah lewat puasanya. Iya, jangan kemudian belum puasa sudah bayar fidyahnya. Sudah jamak takdim. Asar dulu masalah asar. Iya. Belum asar langsung asar. Iya, sudah jamak takdim dulu kok itunya. Jangan. Dia nggak bisa jawab takdim. Iya, enggak bisa jamak takdim fidyah, enggak bisa. Jadi tinggalin dulu puasanya baru bayar fidyah. Mau sehari langsung boleh, biar tidak lupa, atau nanti boleh juga setelah bulan Ramadan. Yang penting ditinggalin dulu puasanya. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat, apakah wajib mengqadha bagaimana cara mengqadha waktu mengqadha? Ya. Jadi mazhab kita Syafi'i, kita tidak berbicara mazhab lain, Bu, ya. Mazhab kita Syafi'i itu wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan. Nah, ini wajib, Pak, diqadha. Bapak-bapak kalau misalkan mohon maaf ada yang dari dulu sibuk pegawai kemudian banyak yang ditinggalkan sholat, kok sampai tidak terhitung berapa kali meninggalkan sholat, maka qadhanya kalau sampai tidak bisa terhitung sebanyak-banyaknya qadha. Kalau kurang kok sudah diwafatkan oleh Allah, maka dosa sholat yang ditinggalkan itu diampuni karena sudah ada niatan mengqadha terus. Tetapi kalau ada lebihnya sholat qadha, itu dianggap sedekah. Itu kalau sampai tidak bisa terhitung. Tapi kalau bisa menghitung, maka qadha terus. Qadhanya gimana? Qadhanya setelah kita melaksanakan sholat wajibnya. Kalau kita meninggalkan sholat zuhur, maka kita setelah sholat zuhur itu langsung sholat qadha zuhur. Meninggalkan sholat subuh, setelah sholat subuh qadha subuh. Tapi qadha subuh sama qadha asar jangan dilakukan di masjid. Kalau qadha subuh sama asar dilakukan di masjid nanti jadi fitnah, makruh. Ini habis subuh kan nggak ada sholat lagi, haram. Kok ini masih sholat? Nah, habis asar kan nggak ada sholat lagi, masih sholat. Nah, jangan dilakukan di tempat umum biar tidak menimbulkan fitnah. Kalau mau mengqadha subuh, mau mengqadha asar di rumah qadhanya, jangan di tempat umum, karena ini kok sudah sholat tadi, sholat jamaah kok sholat lagi setelah subuh, Masa baru. iya. Nah, seperti itu, Bu. Ini sudah ini aja atau ada lagi? Udah masuk bab sholat ya. Iya, macam-macam apa-apa. Puasa belum habis. Iya. Nunggu minggu depan mungkin masih ada lagi pertanyaan. Ya. Mungkin
mungkin kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, kita tutup dengan doa. Sudah? Ya. Kita tutup dengan doa.